mengena bagi saya itu adalah kebenaran gitu ya. Semuanya ditambahkan. Kebenaran itu harusnya yang sebenar-benarnya, makanya saya menamainya El Sadid. Jadi Tuhan yang benar. Baik, saya akan memulai materinya. Ya, jadi nanti kita akan 2 sesi, satu sesi 2 jam. Nah, kemudian sesi pertama itu ada 5 atau 4. Jadi saya akan memperkenalkan komunitasnya, bagaimana kami belajar Alkitab. Kemudian kenapa harus ada konseling. Jadi kan kita pengembalaan atau pemuridan itu kan biasanya sulit. Jadi kalau Bapak Ibu punya jemaat yang menyulitkan itu hal biasa. Makanya saya mencoba menggunakan cara berpikir yang seperti konselor. Jadi kita tidak sekolah konselor, tapi cara berpikir kita seorang konselor. Kemudian bagaimana kita melakukan tindakan atau penerapan itu harus ada teorinya, harus ada dasarnya, ada konsepnya. Itu saya menggunakan pendekatan literal. Termasuk kami sendiri punya staf untuk penerjemahan, jadi kami menghasilkan terjemahan. Kemudian Ibrani kuno kenapa? Karena ada hal-hal yang berbeda dengan yang kita pahami. Jadi iman kita, agama kita berasal dari bangsa asing. Jadi dalam terjemahan itu ada hal yang berbeda. Misalnya nanti saya jelaskan tentang anugerah. Kita memahami anugerah ya pemberian gitu saja. Tetapi dalam bahasa aslinya enggak seperti itu. Kemudian nanti dijelaskan konsep dasar, lalu eksekusi. Nah, ini mulai masuk materinya. Jadi salah satu materi dasar ini adalah dari Lukas 1 ayat 7. Jadi saya sendiri dibesarkan gereja Kalsin Gemit, gereja Presbyterian Injili. Jadi kami tiap minggu itu punya liturgi mirip Katolik gitu ya, ada berita petunjuk hidup baru, berita anugerah, ada pengakuan dosa dan seterusnya. Jadi ibadahnya terstruktur, jadi beda dengan gereja-gereja karisma. Nah, kemudian ketika saya memuridkan ini banyak komunitas ini, kemudian muncul permasalahan gitu ya. Banyak hal yang muncul, kemudian akhirnya saya diharuskan jadi konselor. Terus saya bergumul bagaimana mengatasi atau membantu orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaan, dengan autisme, dengan ekonomi dan macam-macam. Jadi hal pertama yang saya berkesan begitu adalah di Lukas 1 ayat 7. Jadi Bapak Ibu bisa sambil menyimak ayatnya. Jadi intinya begini, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasar pengampunan dosa. Jadi waktu itu saya mengamati beberapa pelayanan pelepasan tentunya di YouTube itu kan mereka bikin video gitu. Saya tidak menemukan satupun sesi-sesi pelayan itu yang ada pengakuan dosanya. Jadi ketika saya di gereja yang terbiasa dengan itu, terus saya melihat yang karismatik begitu kok, ketika 2 pelepasan tidak ada pengakuan dosa. Nah kemudian saya mencoba mempelajari, ternyata kan di Alkitab itu dibagi 2. Jadi orang-orang yang dilayani oleh Yesus dengan 2 pelepasan khususnya atau penyembuhan dan segala macam itu selalu orang-orang yang pernah dibaptis Yohanes. Jadi mereka bukan sekedar orang Yahudi biasa ya, dalam agama mereka, tetapi orang yang sudah dibaptis Yohanes. Jadi mereka ada pengakuan dosa dulu kepada hukum 10 hukum. Kemudian dari situ orang-orang yang sudah dibaptis Yohanes sudah bertobat barulah dilayani oleh Yesus. Kecuali ada beberapa kasus yang misalnya orang gila gitu, seperti persiapannya kita nggak tahu bagaimana ya. Orang gila kan nggak mungkin diajak ngomong, langsung aja diusir. Tetapi lebih banyak orang yang dilayani oleh Yesus itu selalu orang yang sudah bertobat atau dibaptis. Nah kemudian saya memberikan ini Matius 8 ini sebagai tolok ukur kita ya. Jadi dikatakan ini adalah tanda-tanda murid Yesus: menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menahirkan kusta dan mengusir setan. Kita sudah memenuhi itu atau belum? Kita sudah menyembuhkan orang sakit dengan doa kita tanpa bantuan dokter atau obat begitu ya. Apa kita punya pengalaman membangkitkan orang mati? Apa kita punya pengalaman menahirkan kusta? Apa kita punya pengalaman mengusir setan?
karena ini tertulisnya begitu, ditanda-tandai dipersyaratkan gitu. Nah kami di Al-Jati nomor 4 yang paling muncul pertama. Jadi salah satu pasien saya yang pertama itu kan ya awalnya curhat biasa gitu, tapi lama-lama seperti ada manifestasi okkultis, ada roh. Jadi tidak sekedar orang bermasalah terus curhat, enggak, tetapi ada sesuatu di balik. Nah dari sini ada pertanyaan dulu dari satu ayat atau 2 ayat ini, dari Lukas 1 ayat 7 dan Matius 9 ayat 8. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dipersiapkan. Nah, saya akan minta ke Pak Iwan untuk kesini. Beliau salah satu yang sudah saya layani, jadi biar bersaksi tentang konsul ini. Shalom. Tetap semangat. Puji nama Tuhan, ini hari terakhir kami di tempat ini. Besok pagi kami harus pulang ke Solo. Dan berapa waktu dari tanggal 20 kami sudah meninggalkan kota Solo. 21 kami sudah sampai Kupang, 22 kami sudah sampai Timur Leste, 26 kami malam sampai tempat ini, dan 27 di tempatnya Pak Nadab OI ya. Kami harus berhalangan dengan sungai, kali sampai jam 4 pagi. Jam 1 kita di pinggir kali, terus kita tata batu, terus jam 4 baru keluar dari kali. Jadi kami 3 jam di kali sama Pak Immanuel juga, Andreas, dan Pak yang bantu Pak Ayub tenis dan ada beberapa orang. Dan besoknya kami harus ke GPDI Bethesda Boti. Itu juga jalan pulangnya jam 1 malam naik tangga. Jadi bagi kami ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Terima kasih buat alamnya yang membantu kami mengingatkan bahwa di kota Solo nggak ada seperti itu. Semuanya jalan bagus, rata, dan sangat kami setiap kebutuhan kami mau makan tinggal pencet handphone. Di sini belum ada GoFood kan? Di sana sudah tinggal milih, gitu kan? Tinggal milih mie, klik mie, terus kita udah punya tabungan atau ke transfer ke sana, atau dari depan rumah GoFood, kita uang dah mie datang. Nasi goreng kita pencet nasi goreng, atau dia muncul di depan GoFood nasi goreng, kan? Kita mau ke gereja, tinggal klik motor atau mobil, tinggal pilih mobil atau di depan gereja, gitu. Gokar, Gojek, atau kita cuma naik atau sampai ke gereja. Anak-anak di rumah masuk ke kamar mandi tinggal klik air panas. Jadi bersyukur kami tempat ini anak-anak juga merasakan sesuatu luar biasa. Bagi kami saling berbagi, artinya anak-anak mengalami yang tidak pernah mereka alami di Solo, dan di sini mereka dapat mengalami banyak hal. Dan satu hal yang kami bagikan bahwa kami berasal dari saya bukan keluarga pendeta. Jadi intinya saya pun orang yang jauh dari pelayanan. Tapi waktu SMA saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, karena saya melihat ibu saya yang 3 bulan itu beberapa tahun terakhir sudah mengalami komplikasi, dan 6 bulan mau divonis dokter meninggal. Dan puji Tuhan, gara-gara ada pelepasan, didoakan oleh seorang hamba Tuhan, terjadi kesembuhan. Dan dari detik itu saya melihat bahwa ada beberapa yang saya pegang. Saya juga pernah memelihara keris. Ada di sini apa? Kelewang. Di sini saya di sana keris itu saya pelihara, tiap malam saya kasih air degan, saya kasih bunga, terus saya sesajeni gitu kan. Tiap apa saya harus puasa, saya ilmu-ilmu Jawa saya pelajari sehingga saya bisa menerawang, dalam bahasa Jawa merogoh sukmo itu keluar gitu, atau bisa masuk mimpi orang. Dan itu yang saya lakukan dulu waktu SMP. SMP sudah sakti itu. Dan puji nama Tuhan, ketika melihat kuasa Yesus, ternyata ada sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini saya percayai, pelajari. Dan akhirnya kami satu keluarga boyongan masuk dari GKJ, itu Gereja Kristen Jawa, kalau di sini Gemit. Kami pindah ke Gereja Karismatik, di mana saya boleh mempelajari Alkitab, saya bisa belajar musik, belajar banyak hal di situ. Dari situ muncul kerinduan untuk melayani Tuhan. Dari itu SMA saya mulai lihat, saya punya planning S1 saya adalah sekular, S2 saya teologi.
Akhirnya S1 saya ambil matematika. Jadi kami satu fakultas di MIPA, dia seorang fisikawan, jadi dia fisika, saya matematika, si Agnes dia biologi. Jadi kami bukan orang yang teolog sebenarnya. Puji Tuhan sekarang saya sedang menjalani S2 teologi. Jadi untuk bukan hanya sekedar di lapangan praktek saya bisa, tapi harus dengan pengetahuan. Akhirnya ini puji Tuhan bulan ini saya sudah tesis saya, judul saya sudah disetujui, tinggal saya menyelesaikannya dengan baik. Dan puji nama Tuhan, berlanjut ke situ. Ketika saya pelayanan, saya sudah mulai dengan akhirnya saya mulai bermimpi waktu itu untuk sampai pasangan hidup pun harus orang yang melayani Tuhan. Jadi sampai saya punya titik di mana saya harus punya kriteria. Sampai kriteria yang paling bagi saya itu tidak mungkin, karena Jawa waktu itu tahun 98 kerusuhan dengan Chinese. Jadi kerusuhan satu kota itu banyak bakar-bakaran. Kalau dengan 98 Solo sama Jakarta itu sama. Jadi banyak toko orang Chinese dibakar, banyak sekali terjadi kerusuhan antara Jawa dan Chinese. Tapi saya punya kriteria bahwa salah satunya adalah dia anak pendeta, yang ketiga terakhir dia keturunan Chinese. Dan puji nama Tuhan, mulai ketemu dan puji Tuhan saya menantu seorang pendeta. Jadi Pak mertua saya gembala GBI Pak Immanuel sama Pak Andi GBI. Jadi sampai saat ini gembala sidang sudah 38 tahun mereka menggembalakan. Dan puji nama Tuhan, setelah beberapa lama saya melayani, saya juga pengusiran setan, kesembuhan orang sakit, dan saya melayani, tapi ada titik tertentu saya mengalami namanya pola. Pola itu kayak pola, dalam bahasa saya sekarang pola kutub. Jadi kalau saya lahir, dari orang tua saya ada berkat, ada kutub yang sama-sama berjalan. Jadi saya diberkati, juga dikutuk. Konsep doktrin saya dulu adalah semua kutub sudah ditanggung di kayu salib, sudah selesai. Saya pikir sudah selesai, tapi ternyata masih ada komanya. Dia sudah menyelesaikannya, tapi sekarang bagian kita yang ambil bagian di dalamnya supaya kutub itu benar-benar berhenti dan selesai. Jadi dia sudah menyelesaikannya, setelah sudah selesai, tapi bagian kita adalah itu perjanjian karena kedua belah pihak. Makanya salah satunya untuk menyelesaikan perjanjian kutub itu dengan cara kita datang kepada penebus untuk berbicara mengaku salah, mengaku dosa. Itu yang belum saya pahami selama itu saya pelayanan, tetapi ternyata ketika berjalannya waktu, saya umur 37-36 saya mengalami kebangkrutan total. Jadi sebelum 2 tahun yang lalu saya kesini, saya sudah mengalami bangkrut sekitar hampir, maaf saya sebutkan nominal supaya mengerti, hampir 2M. Pernah pegang uang 2M? Saya pernah mengalami kebangkrutan sebesar itu. Dan saya sudah menata bisnis saya sudah dengan bagus, saya manajemen bagus, tapi ternyata juga gagal. Saya tidak tahu kenapa. Saya sudah pelayanan, sudah melayani Tuhan, bahkan perpuluhan rajin, bagi-bagi berkat rajin. Kenapa kok masih ada kejatuhan yang sangat-sangat fatal? Dan ternyata gini saudara, saya pahami ketika saya mulai masuk dan saya ketemu ini adik kelas saya. Saya coba pantau beliau, saya pikir dia dulu sesat nih saudara. Dengan caranya mendoktrin, artinya mempelajari Alkitab. Dan puji nama Tuhan, saya mulai merendahkan diri, istilahnya dalam bahasa Jawa apa namanya? Dulu saudara ya. Artinya merendahkan hati, merendahkan diri, bukan hati, diri. Dan saya mulai mengaku bahwa ternyata ada pola kutub dari bapak saya. Jadi bapak saya di usia saya itu mengalami juga sama-sama kebangkrutan. Jadi dia usaha kayu jati, dia sudah sampai keliling Indonesia untuk mengirim kayu jati, ternyata harus jual rumah, harus bangkrut total dan kehilangan segalanya. Saya mengalami hal yang sama yang dialami orang tua saya, meskipun saya sudah pelayanan, saya sudah percaya Tuhan. Ternyata kutub itu belum berhenti. Percaya Yesus hanya urusan surga. Tapi ketika dalam perjalanan hidup ini perlu namanya pembenaran, pengudusan, dan itu salah satu caranya dengan mengaku salah di hadapan penebus. Sehingga ketika jatuh tempo lagi, kebangkrutan datang lagi, dan melihat ada Yesus di situ, ada darah Kristus di situ, kita dilewati dari kebangkrutan. Puji Tuhan, di tahun 2019
Sampai sekarang saya sudah tidak lagi ngalami namanya kebangkrutan, ekonomi mulai bagus. Dan sekarang ketika sudah selesai istilahnya pengakuan, saya mulai cari apa sih celah-celah yang mungkin bisa membuat keluarga saya hancur, finance saya hancur. Karena banyak sekali di Solo, saudara, mereka sudah pelayanan hamba Tuhan. Ternyata dia punya selingkuhan. Ternyata selingkuhannya adalah orang-orang yang sedang praktek di gerejanya, tidur di pastori, gitu kan, malam-malam istrinya nggak tahu, atau dia bisa selingkuh dengan pengerjanya. Kenapa pendeta seperti itu bisa? Ada celah perjinahan yang belum diselesaikan. Jadi doktrin yang selama ini kita pegang, kita harus sinkronkan dengan lapangan. Apakah benar doktrin itu? Karena masih ada koma di situ. Akhirnya dari banyak di lapangan saya melihat banyak hamba Tuhan, kejahatan hamba Tuhan, sampai pendeta punya istri 2, pendeta punya selingkuhan, korupsi di gereja, terus banyak hal. Ternyata mereka belum masuk dalam pengudusan. Nah, yang kami mau tawarkan siang hari ini adalah membereskan segala bentuk kutuk-kutuk. Kalau aktif, kita bisa langsung akui. Tapi kadang-kadang yang belum kita ngerti adalah dari leluhur yang kita nggak kenal, dan dia melakukan perjanjian apa juga kita nggak tahu, tapi kita kena dampaknya. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku akan membalaskan dari kesalahan bapak-bapak pada keturunan ketiga dan keempat yang membenci aku. Jadi kalau orang tua kita belum mengenal Tuhan dan dia melakukan perjanjian itu masih terus berlaku selama anak cucunya belum menyelesaikan hutang itu. Adam dan Hawa punya kutuk. Kalau anak cucunya tidak menyelesaikan kutuk itu, kita akan selamanya di bawah kutuk. Salah satunya kutuk susah bekerja bagi laki-laki. Yang perempuan dia susah mengandung, bahkan dia akan susah payah dalam mengandung dan melahirkan, dan dia berlari kembali pada suaminya. Artinya banyak hal yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang kita kena dampaknya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu cedak kebo upah. Jadi kita hanya dekat dengan kerbau, tapi kita kena istilahnya kotorannya seperti itu. Jadi penting sekali saudara untuk kita membersihkan diri. Karena hamba Tuhan gembala itu adalah payung. Kalau payungnya bocor, maka keturunannya atau jemaatnya akan sama-sama bocor juga. Contoh gini, hamba Tuhannya dia adalah punya roh perjinahan. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, roh perjinahan itu yang diimpartasikan. Sehingga banyak anak-anak muda nggak tahu apa-apa, karena satu frekuensi dia punya kutuk perjinahan dari nenek moyangnya, klop dengan pendetanya. Dia akan mengalami namanya besetting, dia akan mengalami perzinahan di situ. Karena di gereja banyak sekali. Mungkin di sini nggak ada. Saya contohkan di Solo, saudara. Ada sebuah gereja, pemain musik sama WL. Jadi pemain musik sama WL habis pelayanan, saudara. Habis pelayanan, terus firman Tuhan, dia bisa ke kamar mandi melakukan hal-hal yang, tahu maksud saya? Pemain musiknya cowok, WL-nya cewek. Habis selesai turun dari mimbar, pendetanya naik firman Tuhan, dia ke kamar mandi melakukan hal yang diinginkan. Bayangkan, setelah selesai, dia firman Tuhan selesai, dia naik lagi tanpa merasa bersalah. Solo ada, saudara. Bahkan saya sebagai saksi mata, ngeri, saudara. Bahkan retret anak-anak muda yang cowok ini datang ke kamarnya ceweknya untuk melakukan hal itu. Jadi kayak sebuah kenajisan Hofni Pinihas, ya kan? Anak-anak Imam Eli banyak sekali. Nah, salah satu yang kami tawarkan di siang hari ini adalah membereskan supaya kita bersih. Karena kalau kita ada celah, setan mendakwa, dan kita secara hukum sah mendapatkan itu, kita juga akan mengalami namanya istilahnya jatuh tempo, dan kita kena. Jadi intinya saudara, kita nggak kebal dengan setan. Karena setan lebih tua dari kita. Ada yang lebih tua dari setan? Ada? Kita lebih muda. Dia ribuan tahun lebih ada dari kita. Dia punya banyak file dari leluhur kita yang membuat kita bisa jatuh.
Contoh, keluarga ini di bidang keuangan bagus, nggak mungkin kalau dicobai keuangan, nggak mungkin. Oh, dicobai tentang wanita, dia akan jatuh. Oh, keluarga ini wanita kuat, tapi keuangan nggak kuat, dicobai. Karena setan ngerti, dia nggak akan dia bidik kita sesuai dengan file-file yang dia terima dari nenek moyang. Bahkan kalau nenek moyang kita punya perjanjian, dia tinggal masuk dalam kehidupan kita, jatuh tempo kita didakwa dan kita tidak ada darah Kristus, hancur. Tapi kita tetap masuk surga. Iya. Tapi perjalanan ini loh, kita perlu membuat kita dikuduskan. Makanya firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan jadikanlah semua baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah. Kata ajar ini masuk dalam pemuritan. Gereja perlu membuat sebuah pemuritan. Jadi Pak Gembala memuridkan majelis memuridkan jemaat memuridkan yang lain, sehingga semuanya bertumbuh bersama-sama. Jadi artinya bahwa harus ada pemuritan yang berkesinambungan. Kita nggak akan selamanya hidup di dunia, perlu regenerasi. Jemaat tidak harus selamanya dari tahun ke tahun hanya kecil, tapi mereka perlu didewasakan. Nah, kalau dari tentang pastoral ini, akhirnya metode ini sering saya pakai dalam pelayanan saya. Kalau dulu saya suka menengking-tengking, dalam Yesus keluar. Kalau orang ini nggak sadar, kita hanya menengking dia keluar, dan kalau dia nggak celahnya masih ada, dia keluar, dia akan bawa 7 roh jahat yang lebih jahat masuk lagi, karena celah ini belum ditutup. Kita asal mengeluarkan keluar karena ada kuasa dalam perkataan kita. Tapi kalau rohnya keluar, pertanyaannya, kalau kita nggak bantu menutup celahnya ini, dia akan lebih parah lagi, saudara. Makanya cara menutup celah salah satunya adalah kita mengaku salah di hadapan Tuhan, di hadapan pembela Yesus. Supaya apa? Ketika roh jahat kembali lagi, posisi kita sudah digantikan oleh Kristus Yesus. Dia sudah ngomong ke aku, siapa kamu, pergi. Jadi kita di belakang salib ini. Pembela ini bukan yang pembela dunia, jadi dia membela, tapi dia mensubstitusi, menggantikan posisi kita, sehingga ketika setan mendakwa lagi, kita sudah ada darah Kristus dilewati. Makanya perjanjian lama ada sebuah cermin. Ketika bangsa Israel makan dan ada darah di ambang pintu, ketika ada roh kematian datang untuk mengambil anak sulung, dilewati. Konsepnya sama. Jadi ketika ada celah ditutup dengan darah, kita dibebaskan. Kita ada kutub perzinahan, kita sudah ditutup dengan darah Kristus, dilewati dari perzinahan. Dari kutub hutang piutang ditutup, kita dilalukan. Kita punya kutub janjian pesugihan karena nenek-nenek kita ke makam-makam untuk pesugihan. Ketika kita mengaku salah, ada darah Kristus. Ketika jatuh tempo datang, kita dilalui. Itu konsepnya itu. Jadi itu yang saya mau saksikan, sehingga sekarang saya getol untuk melayani Tuhan. Sehingga saat ini kami sedang merintis sebuah gereja untuk membangun sebuah komunitas yang benar-benar dikhususkan, dikuduskan, sehingga orang-orang nanti kalau ada pasien, ada orang yang sakit, bukan saya yang datang, mereka yang datang, gitu ya. Jadi suasana nanti Pak Gembala tidak lagi capek, karena punya tim-tim yang lain. Ketika Pak Gembala punya kesibukan, kita bisa andalkan majelis kita bisa andalkan orang yang kita percaya, sehingga pemuritan ini berhasil. Yesus tidak selamanya di dunia, dia naik ke surga, dia berikan 12 murid ini untuk pergi, sehingga dari 12 murid ini di tempat ini ada gereja. Bayangkan kalau 12 murid dulu tidak menggunakan sistem pemuritan, tidak mendelegasikan, Injil tidak pernah datang di tempat ini. Amin. Jadi tugasnya kita adalah mendelegasikan suatu saat nanti terjadi gereja-gereja di manapun di tempat. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan sedikit, dan nanti sore waktu KKR akan lebih lagi untuk memaparkan lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yohan, saksiannya luar biasa. Kita akan lanjut ke materinya. Nah ini